Saudaraku sebangsa dan setanah air, tanah air Indonesia dimanapun kita berada. Salam dan salam sehat. Pelita Hidup hadir lagi di akhir bulan Agustus ini dengan tetap memandang kepada Bapa Surgawi yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita patut bersyukur, menaikkan segala puji dan hormat bagi nama Tuhan. Di tengah pandemi COVID yang masih kita hadapi sampai dengan saat ini, kita diberikan kesempatan untuk memaknai bulan kebangsaan ini dengan merefleksikan akan firman Tuhan. Saat ini saya mengajak kita untuk kita kembali merenungkan bagian Alkitab yang saya pilih bagi kita dari Injil Matius pasal 15. Beberapa ayat saya pilih untuk kita baca dan kita renungkan. Matius pasal 15 ayat 21, 26b dan ayat 28. Saudara, kita sadar bahwa kita ini terbatas ketika kita merenungkan akan firman Tuhan. Dan karena itu kita butuh pertolongan Roh Kudus agar kita dapat memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, di dalam kasih-Mu kami menyambut hari yang baru dengan penuh ucapan syukur. Sambil kami merindukan akan firman Tuhan yang boleh melawat kehidupan kami pada hari ini. Kami sadar bahwa kami penuh dengan noda dan dosa. Tapi kami juga percaya di dalam kasih-Mu tersedia pengampunan bagi kami. Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti akan firman-Mu dan kami juga mau belajar hidup menurut apa kata firman Tuhan. Berfirman bagi kami semua ya Bapa, karena kami sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya membacakan Injil Matius pasal 15 ayat 21, 26b dan ayat 28. Saya mulai dengan ayat 21. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 26b, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian bacaan Alkitab bagi kita semua. Barang siapa yang bertelinga ia mendengar, barang siapa yang memiliki hati ia menerima firman Tuhan, dan barang siapa yang mempunyai hidup ia dapat melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, maka dia berbahagia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID. Tuhan berkenan menganugerahkan kepada kita usia kebangsaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Pandemi tidak mengurangi semarak suasana kemerdekaan dalam nuansa merah putih di seluruh wilayah persada Indonesia. Sebagai bagian dari bangsa ini, masing-masing kita pun dipanggil untuk mengingat dan mensyukuri kembali kemerdekaan bangsa ini dengan memaknainya dalam hidup dan kerja kita. Untuk itu saudara, tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan ini diberi judul "Dipanggil untuk
memerdekakan. Sekali lagi saudara, tema dari perenungan kita dipanggil untuk memerdekakan. Saudara, dipanggil untuk memerdekakan artinya berbuat sesuatu agar orang lain juga ikut merdeka. Sekali lagi, dipanggil untuk memerdekakan artinya berbuat sesuatu agar orang lain juga ikut merdeka. Merdeka yang dimaksudkan di sini, saudara, bukan merdeka secara politis, melainkan merdeka dari belenggu-belenggu yang masih menguasai dan menekan kehidupan ini. Misalnya, merdeka dari ketidakadilan dan ketidakbenaran. Merdeka dari penderitaan karena sakit. Dan merdeka dari pandemi COVID-19. Merdeka dari rasa duka yang mencekam. Merdeka dari rasa benci, dari rasa cemas, putus asa, bahkan merdeka dari rasa takut. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kemerdekaan lainnya yang menjadi kebutuhan umat manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Matius pasal 15 ayat 21, 26b dan 28 menggambarkan kepada kita atau menceritakan kepada kita tentang Yesus yang memerdekakan anak seorang perempuan Kanaan yang menderita sakit karena kerasukan setan. Dan yang menarik dari cerita ini, saudara, adalah proses bagaimana Tuhan memerdekakan anak itu dari penderitaannya melalui ibunya. Untuk memperoleh kemerdekaan dari penindasan karena penderitaan tidak mudah, saudara. Memerlukan perjuangan. Memang Tuhanlah yang menganugerahkan kemerdekaan. Tuhanlah yang menganugerahkan kebebasan. Tapi kita juga harus berjuang untuk meraih kemerdekaan atau kebebasan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Saudara terkasih, kalau kita mengikuti alur cerita ini, kita mendapat gambaran bahwa ternyata untuk dimerdekakan dari segala penindasan, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah datang kepada Yesus. Sekali lagi, bahwa untuk dimerdekakan dari penindasan karena penderitaan, pertama-tama yang harus dilakukan adalah datang kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang membebaskan. Dia Tuhan yang memerdekakan. Tuhan yang memerdekakan manusia dari kuasa dosa dan maut. Siapa saja yang merasa hidupnya tertekan, siapa saja yang merasa hidupnya tertindas, dapat datang kepada Yesus. Tidak terkecuali, saudara. Termasuk mereka yang tidak percaya kepadanya pun dapat datang kepada Yesus. Meminta pertolongan untuk dimerdekakan dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan akibat penderitaan karena sakit. Sebagaimana yang dialami oleh perempuan Kanaan yang diceritakan dalam Injil ini. Ia datang kepada Yesus. Padahal saudara, perempuan tersebut tidak termasuk dalam golongan Israel. Dia termasuk perempuan yang tidak percaya kepada Yesus. Akan tetapi, hal tidak percaya kepada Yesus bukan menjadi penghalang baginya untuk datang kepada Yesus. Sekali lagi saudara, ini yang sangat penting dan yang luar biasa
saya perlu menyampaikan sebagai kabar baik. Saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak percaya kepada Yesus tidak berarti tidak dapat datang kepada Dia. Buktinya perempuan Kanaan yang tidak percaya kepada Yesus, dia datang dan memohon belas kasihan Yesus. Dia datang dan memohon Yesus menolong memerdekakan anaknya yang sementara menderita karena kerasukan setan. Penderitaan menyebabkan seseorang terbelenggu. Ia tidak bebas, ia tidak merdeka dengan dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, tentang datang kepada Yesus, ada orang yang datang dengan motivasi yang baik, dengan motivasi yang benar. Tetapi ada juga yang datang dengan motivasi agar kebutuhannya atau keinginannya terpenuhi. Atau ada yang datang dengan tujuan hanya untuk menguji siapa itu Yesus. Dalam cerita ini, saudara, perempuan Kanaan ketika datang kepada Yesus, dia sangat serius memohon pertolongan agar anaknya dimerdekakan dari sakit. Dan ini terbukti ketika dia diuji dengan sikap Yesus terhadap dirinya. Mari kita lihat. Yesus tidak menjawab sama sekali permintaan perempuan Kanaan itu. Ketika dia meminta kepada Yesus, dia katakan, "Kasihanilah aku, ya Yesus, anak Daud." Tapi Yesus tidak menjawab apa yang dia katakan. Ditambah lagi, saudara, murid-murid Yesus meminta perempuan ini pergi karena sangat mengganggu. Dan yang kedua, saudara, kita lihat dalam cerita ini, ternyata perempuan itu tidak pergi. Yesus menegaskan kepadanya bahwa dia diutus hanya kepada bangsa Israel dan bukan kepada bangsa lain. Akan tetapi perempuan Kanaan itu tidak pergi juga, walaupun dia telah ditolak dan disuruh pergi. Justru apa yang Yesus katakan kepada dia membuat dia semakin mendekat dan menyembah kepada Yesus. Lalu dia berkata, "Tuhan, tolong aku." Sikap perempuan ini, saudara, menunjukkan kepada kita kalau perempuan ini punya motivasi yang baik ketika dia datang kepada Yesus. Dia tidak datang begitu saja, tapi dia datang dengan percaya yang sungguh bahwa Yesus dapat memerdekakan anaknya. Yesus dapat membebaskan anaknya dari penderitaan sakit akibat kerasukan setan. Tapi yang menarik lagi dalam bacaan ini, Yesus tidak cepat-cepat menerima begitu saja. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, perkataan ini terlalu menyakitkan hati. Perempuan Kanaan disamakan dengan anjing yang tidak pantas menerima roti yang disediakan bagi anak-anak. Tapi apa jawaban perempuan Kanaan itu? Ia mengakui perkataan Yesus itu benar, benar sekali. Tapi dia sangat percaya. Walaupun hanya remah-remah, walaupun hanya sisa-sisa roti, tapi yang pasti anjing pun mendapat bagian dari sisa-sisa itu. Begitu luar biasanya iman perempuan Kanaan
yang tidak percaya kepada Yesus. Mungkin saja saudara, iman seperti itu belum tentu ada dalam kehidupan mereka yang percaya kepada Yesus. Belum tentu iman seperti itu ada pada mereka sebagai pengikut Kristus. Perempuan Kanaan itu begitu yakin bahwa apa yang dia mohonkan kepada Tuhan pasti ia akan dapatkan, sekalipun ia disamakan dengan anjing. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, perempuan Kanaan ini menyadari walaupun dia tidak layak menerima pertolongan daripada Tuhan, tetapi dia tetap yakin dia pasti akan mendapatkan juga pertolongan itu. Anaknya akan dimerdekakan dari kuasa setan. Anaknya akan dibebaskan dari kuasa setan. Ya, tidak ada kuasa lain yang dapat membebaskan seseorang dari kuasa setan, saudara, selain kuasa Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan. Tuhan adalah Tuhan yang memerdekakan. Itulah sebabnya perempuan Kanaan tidak beranjak dari Tuhan sebelum ia mendapatkan jawaban atas permohonannya. Dan akhirnya dalam cerita ini dikatakan, Yesus menghargai upaya yang dilakukan oleh perempuan Kanaan itu. Ketika Yesus katakan, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah menurut apa yang kau kehendaki." Besarlah imanmu ibu, jadilah menurut apa yang kau kehendaki. Saudara yang terkasih, ternyata apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan dapat melakukannya itu menurut apa yang kita kehendaki. Ketika Tuhan katakan kepada kita, besar imanmu, jadilah menurut apa yang kau kehendaki. Apa artinya besar imanmu, saudara? Artinya tidak putus asa, tidak kecewa, sekalipun permohonan tidak dijawab. Tidak beranjak sedikit pun, sekalipun diusir untuk pergi. Malah ketika diusir, justru semakin berdekat, menyembah, dan terus memohon, Tuhan, tolonglah aku. Besar imanmu, artinya, sekalipun dianggap tidak layak, tapi tidak berkecil hati, justru menerima ketidaklayakan itu dalam keteguhan percaya bahwa dalam ketidaklayakan itu kita akan tetap menerima pertolongan Tuhan. Dan akhirnya, saudara, dalam cerita ini, anak dari perempuan Kanaan itu dimerdekakan, dibebaskan dari penderitaannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk memerdekakan sesama kita dari segala bentuk penindasan, sakit penyakit, berbagai masalah, tantangan, dan pergumulan-pergumulan, serta bentuk-bentuk penindasan lainnya. Sebagai orang yang dipanggil untuk memerdekakan sesama, yang harus kita lakukan pertama-tama adalah datang dan menjumpai Yesus. Ya. Ini hal pertama yang bisa kita renungkan, bahwa sebagai orang yang dipanggil untuk memerdekakan sesama dari segala bentuk penindasan, yang harus kita lakukan adalah datang kepada Yesus.
Dan hal yang kedua, setelah kita datang kepada Yesus, yang harus kita lakukan adalah jangan pernah menyerah, ya, atau jangan pantang menyerah. Sekalipun ditolak, sekalipun dianggap tidak layak, tidak pantas, tapi jangan pantang menyerah. Tetap menunggu dengan sabar, menanti dengan tekun, sampai Yesus dapat berkata kepada kita, besar imanmu. Jadilah menurut apa yang engkau kehendaki. Dengan demikian saudara, percayalah bahwa kita pasti akan menikmati kemerdekaan itu. Kita pasti akan menikmati kebebasan itu. Kebebasan dari sakit dan penyakit. Dan terutama di saat sekarang ini, kita dimerdekakan, dibebaskan dari pandemi COVID-19. Sekali lagi, datang kepada Yesus dan jangan pantang menyerah. Tuhan yang empunya firman memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa mensyukuri akan firman Tuhan yang telah menyapa kita. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami angkat seluruh kehidupan kami dalam ucapan syukur yang kami persembahkan kepadamu. Karena di awal kehidupan ini kami mendapat kesempatan untuk merefleksikan akan firman Tuhan dalam hubungan dengan panggilan kami untuk memerdekakan sesama dan juga memerdekakan diri kami sendiri. Bacaan Alkitab yang sudah kami renungkan mengajar kami datang kepada Yesus dan jangan pantang untuk menyerah. Terima kasih banyak Bapa. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat melakukan itu di perjalanan kehidupan kami. Kami taruhkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kuasa-Mu. Tugas dan pekerjaan kami pada hari ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Situasi pandemi COVID yang masih kami hadapi, dalam iman kepadamu kami percaya bahwa kami akan dimerdekakan, kami akan dibebaskan. Karena itu sekiranya kami semua belajar mentaati akan firman Tuhan, yang tentunya juga kami belajar untuk mentaati protokol kesehatan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah pengasih dan penyayang, Yesus Kristus di dalam roh, di dalam kasih-Nya membebaskan kita, dan di dalam tuntunan Roh Kudus hidup kita dipelihara, dituntun dan disertai oleh Tuhan sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Shalom dan sampai jumpa lagi di Pelita Hidup berikutnya.